Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks Natal. Kita akan membuka Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima berganti-gantian. Lalu beberapa ayat selanjutnya saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Matius pasal yang kedua, saya mulai terlebih dahulu pasal 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pasal 2 ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi Mika maksudnya. Lalu saya baca ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. 19, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak ini sudah mati. 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana, karena dinasehati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya ya Tuhan, di Natal kali ini, sekali lagi Tuhan memberikan kepada kami kesegaran firman-Mu. Kami ingin melihat kemuliaan Kristus, kami ingin hidup kami berubah, kami ingin hidup kami ditata, bahkan dibongkar oleh Tuhan, untuk supaya boleh berkenan kepadamu. Kiranya Tuhan tolong berkatilah perenungan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan tolong pakai hamba-Mu ini. Berkatilah, berilah kuasa. Dan kiranya ya Tuhan bagi jemaat Tuhan sekalian, Roh Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Kami sungguh mohon Tuhan, jangan tinggalkan kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu supaya hidup kami berubah, hidup kami bertumbuh, hidup kami makin mempersembahkan diri kami kepada Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kisah tentang orang Majus perlu dibaca dengan tema Immanuel. Maksudnya adalah pasal 2 yang tadi kita baca berganti-gantian diawali dengan pasal 1. Di mana di pasal 1 di situ dikatakan bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria, dia akan disebut Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah beserta kita. Nah, tema Immanuel inilah yang nanti akan mempengaruhi cara kita memahami pasal yang kedua. Tapi saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk kepada pasal yang kedua, kalau saya bertanya, misalkan kita berimajinasi, ketika ada orang yang mengatakan Allah beserta kita, kira-kira imajinasi kita seperti apa ya? Allah beserta kita. Imajinasinya seperti apa? Mungkin saya kira yang akan muncul
secara umum adalah, oh Allah itu beserta kita di dalam masalah. Allah kita itu beserta kita ketika di dalam kita bergumul, di dalam kita sakit, di dalam kita menghadapi bahaya, termasuk bahaya maut. Allah beserta kita. Nah, ini tidak salah dan ini memang imajinasi, pemahaman kita ketika kita mulai bicara tentang Allah beserta kita. Ini pengertian atau pemikiran tentang Allah yang sangat manis, yang sangat menyejukkan. Tapi saudara-saudara sekalian, saya ingin memberikan sisi yang lain. Dan ini bukan karena saya yang memberikan, karena memang dari Alkitab menyatakan sisi ini. Yaitu Allah beserta kita, itu bicara tentang peperangan. Allah beserta kita bicara tentang konteks perang. Saudara-saudara sekalian, di dalam Matius pasal 1, Immanuel, Allah beserta kita. Di mana Matius mengutip ayat ini? Dia mengambil dari Yesaya. Di Yesaya pasal 7, Tuhan berkata, akan ada seorang perempuan muda mengandung seorang bayi yang akan dinamakan Immanuel, Allah beserta kita. Nah saudara, kalau kita lihat konteks pasal yang ke-7, saat itu bangsa Israel, dalam hal ini bangsa Yehuda, mereka sementara mengalami keadaan pergolakan di dalam politik dan militer. Karena saat itu ada bangsa yang lebih besar ingin mengacaukan mereka, ingin untuk menguasai daerah mereka. Ada dua bangsa. Pertama, saudara mereka, yaitu Israel Utara. Israel Utara lebih besar daripada Israel Selatan, hanya suku Yehuda. Lalu yang kedua, ada bangsa Aram. Kedua raja dari dua daerah ini ingin bersekongkol. Mari kita ambil, caplok, kuasai tanah Yehuda. Maka raja yang memimpin Yehuda saat itu namanya Raja Ahas, dia ketakutan. Dikatakan di dalam Alkitab dia seperti pohon yang ditiupkan angin dengan kencang dan terus bergoyang. Ini keadaan Ahas, penuh ketakutan. Maka Tuhan bilang kepada Yesaya, Yesaya datanglah kepada Ahas, kuatkan dia. Bagaimana caranya? Katakan kepada dia, Ahas, mintalah suatu tanda supaya engkau boleh dikuatkan. Biasanya kalau kita akan mengatakan, untuk apa tanda? Kita adalah orang reform. Orang reform tidak butuh tanda. Kita butuh firman, sola scriptura. Itu benar saudara. Tapi dalam konteks ini kita bisa lihat Tuhan penuh dengan cinta kasih. Ahas sangat ketakutan. Tuhan yang tawarkan, ayo kamu yang minta tanda. Ahas bilang, aku tidak mau tanda. Loh kenapa? Karena menyusahkan Tuhan nanti. Nah ini hipokrit. Ini munafik. Ahas seolah-olah tidak mau mengganggu Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan katakan, hatimu itu tidak percaya. Tapi setelah itu Tuhan sangat baik. Tuhan bilang kepada Ahas melalui Yesaya, tetap ada tanda. Jadi Ahas sudah menolak, Tuhan tetap kasih tanda. Tandanya apa? Tadi ada anak yang akan lahir dari seorang perempuan muda dan dia akan dinamakan Immanuel. Nah sekarang apa maksudnya tanda itu? Maksudnya adalah sebelum anak ini jadi besar, kata Tuhan, bangsa yang tadinya ingin mengalahkan kalian akan dikalahkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Jadi nama Immanuel muncul pada saat konteks perang. Kalau kita ambil contoh yang lain saudara-saudara sekalian, ayat yang terkenal dari kitab Yosua. Tuhan mengatakan apa kepada Yosua? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut. Aku menyertai engkau. Seperti dulu aku juga menyertai hambaku Musa. Allah beserta kita. Tuhan beritahukan kepada Yosua. Pada saat kapan? Pada saat Yosua mau memimpin bangsa Israel untuk melawan bangsa Yeriko. Untuk menghancurkan tembok Yeriko. Untuk menembusi Kanaan. Maka Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Sekali lagi, istilah aku menyertai engkau pada saat perang. Maka saudara-saudara sekalian, inilah yang kita harus lihat di dalam Injil Matius. Pada kisah kelahiran Yesus, pada kisah kelahiran Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ini adalah cerita di mana konteks perang harus hadir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Matius ingin menggambarkan
bahwa ketika Yesus lahir ke dalam dunia, terjadi banyak perubahan, terjadi banyak gejolak, bahkan hidup orang-orang yang terdampak dengan kelahiran Yesus terjungkir balik, saudara-saudara sekalian. Bukankah perang itu selalu membawa perubahan? Bukankah perang itu selalu membawa gejolak? Bukankah perang itu mengubah keadaan, entah dalam hal positif atau negatif? Ambil contoh saudara-saudara sekalian, mungkin ada dari kita sebagian mengikuti apa yang terjadi di Syria. Syria di tahun 2011-12, di situ kita tahu ada ISIS. Dan mereka sangat berkuasa di sana. Tetapi pemimpin saat itu, Bashar al-Assad, dia masih punya power sehingga ISIS bisa dikeluarkan. Tetapi setelah belasan tahun berikut, baru-baru saja minggu yang lalu, dia kehilangan kekuatan dan di saat itu para pemberontak lihat ini kesempatan, mari kita serang. Akhirnya Bashar al-Assad pergi lari ke Rusia. Maka apa yang terjadi di Syria semua berubah. Orang-orang di sana merasa kami punya angin segar, kami bisa memimpin bangsa ini. Sudah ada pemimpin yang baru. Lalu kemudian dikatakan orang-orang yang ditangkap, orang-orang yang dipenjara sekarang sudah bisa dibebaskan. Orang-orang yang di luar, diaspora yang tadinya tidak bisa balik ke Syria, takut balik ke Syria. Ayo sekarang pulang. Semua terjadi perubahan besar-besaran. Itulah perang. Perang selalu membawa keadaan terguncang, keadaan bergejolak, keadaan berubah, keadaan terjungkir balik. Itulah perang. Nah maka saudara-saudara sekalian, Matius pasal 2 menggambarkan hal yang seperti itu. Kehidupan orang-orang yang terdampak oleh kelahiran Sang Immanuel, Sang Allah beserta kita, hidup mereka menjadi tergoncang. Mari kita lihat beberapa contoh. Ada orang-orang yang dari daerah timur, yaitu para Majus. Mereka datang dari jauh. Mereka mengambil keputusan untuk berjalan di dalam waktu yang cukup panjang. Harusnya itu berbulan-bulan dan sangat beresiko demi datang ke Yerusalem untuk menyembah raja yang baru lahir. Kalau mereka dari Babilonia kemungkinan 1000 kilo. Kalau mereka dari Persia kemungkinan 1500 kilo perjalanannya. Berarti 2 kali Jakarta Surabaya. Nah maka di dalam keadaan yang seperti itu mereka rela jalan berbulan-bulan. Mereka rela tinggalkan keluarga. Hidup mereka terguncang. Keluarga mereka juga mengalami keadaan yang baru. Kenapa? Karena ada kelahiran Yesus. Lalu ada juga raja yang paranoid. Raja yang menjadi sangat ketakutan karena merasa terancam oleh kelahiran seorang bayi. Saudara, ini adalah seorang raja yang sangat lucu dan konyol. Kenapa? Karena hanya bayi saja Herodes sudah penuh dengan ketakutan. Sepenakut apa Herodes ini ya? Dan seberapa berkuasa Yesus ini. Bayangkan masih bayi saudara. Belum melakukan mujizat, tidak melakukan apa-apa, cuman bisa nangis. Tapi Herodes sudah penuh dengan segala ketakutan. What child is this? Lagu yang tadi kita nyanyikan. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada seorang calon mempelai pria yang sebentar lagi akan menikah. Tetapi dia hampir-hampir saja membatalkan pertunangan itu. Atau bahkan dikatakan dalam Alkitab menceraikan calonnya. Karena di zaman itu kalau sudah bertunangan, itu sudah hampir seperti menikah. Tidak ada hidup sebagai suami istri, tetapi sudah seperti orang yang menikah. Jadi mereka sudah diikat, lebih terikat dibandingkan dengan zaman modern orang bertunangan. Nah maka kalau sampai putus tunangan itu seolah-olah perceraian terjadi. Nah calon mempelai pria ini yaitu Yusuf hampir saja menceraikan calonnya yaitu Maria. Kenapa? Karena Yesus lahir. Saudara-saudara sekalian, Maria dan Yusuf ketika sudah menikah, mereka harus pergi mencari suaka di Mesir. Yesus itu pengungsi saudara. Sejak dari lahir. Refugee. Cari suaka di Mesir. Karena
anak bayi ini dikejar-kejar, mau dibunuh oleh raja yang paranoid, yaitu Herodes. Bahkan saudara, contoh yang terakhir, orang tua yang punya anak di Bethlehem, khususnya yang punya anak sampai usia 2 tahun, harus meratap dengan sangat keras, meratap, menangis tak habis-habisnya. Kenapa? Karena anak-anak mereka dibunuh oleh Herodes. Kalau kita mau lihat data, kemungkinan saat itu Bethlehem cuma sekitar 500 penduduk. Ini daerah yang sangat kecil sebenarnya. Tetapi kemungkinan yang meninggal sekitar 20-30 anak. Jadi bayangkan saja 25 anak dari 500 penduduk, berarti sekitar 1/20. Jadi setiap 20 orang, 1 meninggal. Wah, itu persentasi yang sangat besar. Betapa besar tangisan di kota Bethlehem. Kenapa ini terjadi? Jelas karena dosa dari Herodes, tetapi juga di sisi yang lain karena kehadiran Kristus. Lihat, kehadiran Kristus membuat keadaan bergejolak. Herodes membunuh bayi-bayi, tapi alih-alih mau membunuh bayi Yesus, justru Herodes sendiri yang mati. Ini humornya Tuhan. Orang yang mau bunuh, dia sendiri yang mati. Sehingga dikatakan kerajaan Herodes pun jatuh kepada anaknya, yaitu Arkelaus. Intinya apa saudara-saudara sekalian dari semua ini? Intinya adalah satu, benang merahnya yaitu hal di bawah ini. Bahwa ketika Allah beserta kita, ketika Allah hadir di tengah-tengah hidup kita, maka hidup kita siap harus bergejolak. Siap untuk diusik, siap untuk diguncang. Karena Allah mau berperang. Maka mari coba kita renungkan saudara-saudara sekalian. Yesus lahir ke dalam dunia. Maka dunia itu akan bergejolak. Ini adalah peristiwa sejarah. Natal peristiwa sejarah. Tema Natal kita di hari Selasa nanti dari Pendeta Stephen Tong, Immanuel di dalam sejarah. Tapi saudara-saudara sekalian, Yesus bukan hanya sekedar hadir di dalam sejarah. Natal bukan sekedar mengingat masa lalu, apa yang pernah terjadi di dalam sejarah. Tetapi Natal bicara tentang Allah hadir di dalam hidupmu saat ini. Kenapa demikian saudara-saudara sekalian? Kalau kita cuma mengingat hal-hal yang ada di masa lalu, kalau kita cuma mengingat sejarah, maka ini seperti saja dengan agama-agama lain. Sama saja dengan agama-agama lain. Agama-agama lain memperingati sejarah. Tapi saudara-saudara sekalian, iman Kristen bukan hanya memperingati sejarah. Iman Kristen bicara tentang hal yang sekarang, saat ini. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang hidup. Allah kita, Allah yang terus bekerja. Allah kita adalah Allah yang terus mengubah hidup manusia. Maka bukan hanya sekedar historical, tapi eksperiensial. Maka pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah Kristus itu hadir tidak di dalam hidupmu? Apakah Kristus itu Sang Immanuel, Sang Allah beserta kita, hadir tidak di dalam hidupmu saudara-saudara sekalian? Kalau engkau mengatakan dia belum hadir, maka mari undang dia hadir. Kalau engkau mengatakan dia belum hadir, mari bertobat. Tapi kalau engkau mengatakan, ya dia sudah hadir dalam hidupku, ya dia menyertai aku, maka pertanyaannya saudara-saudara sekalian, apakah hidupmu bergejolak? Apakah hidupmu dijungkir balikan oleh Tuhan? Apakah hidupmu terguncang? Apakah hidupmu terusik? Karena Tuhan mau berperang. Saudara-saudara sekalian, tentu saja ada gejolak yang salah, ada gejolak yang benar. Ini yang kita akan lihat sama-sama di dalam Matius pasal yang kedua ini. Gejolak yang salah, yaitu seperti Herodes. Jangan kita bergejolak hidupnya seperti Herodes. Herodes itu hidupnya terguncang, bergejolak karena ketakutan, karena kegelisahan, karena kekhawatiran dia akan kehilangan posisinya, karena paranoia. Akhirnya dia mengambil tindakan merusak hidup orang lain. Bayi dibunuh semuanya. Tentu saudara-saudara sekalian, bukan gejolak seperti itu yang Tuhan mau. Itu adalah gejolak karena ketakutan. Saudara-saudara sekalian, orang yang melakukan tindakan kejahatan itu adalah orang-orang yang penakut sebenarnya. Para diktator,
kelihatannya sangat berkuasa, tapi sebenarnya sangat penakut. Mereka justru makin berkuasa, makin ketakutan. Ini ironis saudara-saudara sekalian. Seringkali kita melihat orang yang paling berkuasa harusnya yang paling tidak takut dong. Yang paling berkuasa, dia punya kekuatan politik, militer, ekonomi. Bagaimana bisa dia tidak berani? Harusnya dia penuh keberanian. Tapi justru yang paling punya kekuatan, paling takut. Yesus sebaliknya, paling tidak punya kekuatan, paling tidak punya kuasa politik, militer, ekonomi, seperti yang tadi dikatakan oleh pendeta Stephen Tong di video. Tapi justru dialah yang paling berkuasa. Kekuatan kita bukan pada ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kekuatan kita pada Yesus Kristus yang jauh lebih berkuasa daripada semua kuasa lainnya. Maka saudara-saudara sekalian, Herodes itu sangat ironis. Punya kuasa tapi sangat ketakutan. Sangat besar secara kuasa, tapi sangat kecil mentalitasnya. Sangat kerdil keberaniannya. Saudara, ada cerita yang kemungkinan besar benar. Joseph Stalin, seorang pemimpin diktator dari Uni Soviet, dia pernah membunuh dokternya. Kenapa? Karena katanya dokternya itu memberikan kepada dia pisang. Saat itu Rusia atau Uni Soviet sangat jarang ada pisang. Jadi mungkin perutnya Stalin belum biasa makan pisang. Pisang rebus apalagi, nggak biasa. Nah ini nggak tahu pisangnya diapain, mungkin digoreng. Akhirnya perutnya nggak biasa menerimanya. Maka dia sakit perut, lalu dia mulai berpikir, dokter ini bahaya. Dia mau bunuh saya. Maka akhirnya dia ambil keputusan, saya bunuh dokter ini terlebih dahulu. Bahkan saya bunuh juga dokter-dokter yang lain. Jadi katanya dari tahun 52 sampai 53 ada banyak dokter pribadi Stalin mati, dibunuh. Hanya karena dia sakit perut makan pisang. Nah jadi saudara-saudara sekalian, inilah orang yang punya kuasa tapi sangat ketakutan. Saudara, apa yang engkau takutkan? Biasanya yang paling berharga itu yang paling ditakutkan kalau hilang. Dan orang akan berusaha jaga, pertahankan hal yang dia rasa paling berharga. Sehingga jangan sampai hilang. Ada orang yang punya banyak uang, maka dia akan sangat takut kehilangan uang. Kata pengkhotbah ini ironis. Ini sia-sia. Karena dia tidak bisa menikmati uangnya. Karena dia saking dikuasai oleh ketakutan akan kehilangan uangnya. Saudara-saudara sekalian, ada orang yang punya kehormatan, punya reputasi, maka dia sangat takut kalau sampai dia kehilangan kehormatan dan reputasinya, dia akan jadi sangat malu. Maka dia akan berusaha pertahankan kehormatannya, pertahankan reputasinya. Mungkin melalui perbuatan baik, mungkin melalui prestasi, mungkin melalui pelayanan di gereja demi menjaga kehormatan. Dan ketika itu hilang dia jadi depresi. Ketika dia gagal dia jadi hopeless. Dan akhirnya dia patah semangat. Saudara-saudara sekalian, ini semua adalah ketakutan yang hanya merusak dirimu sendiri. Ya, hidup seolah-olah bergejolak, tapi bergejolak karena ketakutan. Itu Herodes. Kita jangan sampai hidupnya terguncang karena ketakutan, saudara-saudara sekalian. Mari jangan miliki ketakutan yang tidak kudus seperti tadi. Mari miliki ketakutan yang kudus. Apa itu? Takutlah kepada Tuhan. Takutlah berbuat dosa. Kedua, takutlah jikalau tidak menggenapi kehendak Tuhan. Tadi di dalam ayat yang kita baca di dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan, yang aku paling pentingkan adalah aku bisa dipercayai oleh Tuhan. Itu yang paling dia pentingkan. Maksudnya adalah aku bisa genapi kehendak Tuhan. Dan dia sangat khawatir kalau sampai dia tidak genapi kehendak Tuhan. Ini takut yang suci. Takut kalau tidak menjadi berkat. Itulah yang ketiga. Jadi takut kepada Tuhan. Takut kalau tidak menggenapi kehendak Tuhan. Dan takut kalau jadi tidak menjadi berkat. Inilah takut yang kudus. Ini yang tidak dimiliki oleh Herodes. Jangan jadi seperti Herodes, saudara-saudara sekalian. Herodes itu sangat kasihan. Bahkan paling kasihan. Kenapa? Mari coba kita lihat ya. Herodes itu kan mendengar kabar baik dari orang Majus. Orang Majus itu penginjil yang kedua setelah gembala. Gembala
waktu dengar, waktu lihat malaikat, mereka langsung pergi temui Maria dan Yusuf dan mereka ceritakan apa yang malaikat katakan kepada mereka. Ini penginjil pertama pada saat Yesus lahir. Kedua, orang Majus. Orang Majus memang tidak sejelas melihat gembala. Karena dia cuma lihat bintang, dia bukan lihat malaikat. Dia tidak dengar pujian dari malaikat. Tetapi bagaimanapun juga dia memberitakan kelahiran Yesus kepada Herodes. Jadi Herodes sebenarnya dengar Injil, saudara-saudara sekalian. Dengar berita Natal, dengar berita sukacita. Itu Herodes. Tapi bagi Herodes, kabar baik jadi kabar buruk, saudara-saudara sekalian. Kabar baik, good news, jadi bad news bagi dia. Kenapa? Karena ketakutan. Di ayat yang ketiga, Matius pasal yang kedua tadi dituliskan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah dia. Terkejut itu kalau kita mungkin bilang ya surprise ya. Tapi itu bukan seperti Herodes. Kemudian orang Majus datang lalu bilang kepada Herodes, surprise, bukan ya. Kalau seperti itu, bukan itu maksudnya. Maksudnya terkejut itu ketakutan. Saya sudah cek bahasa aslinya, kalau lebih tepat dijelaskan itu adalah greatly troubled. Terganggu, bahkan sangat terganggu, greatly troubled. Hidupnya bergejolak. Tapi bergejolak karena apa? Karena ketakutan. Dan dia ketakutan kepada Injil, kepada kabar baik. Ini sangat aneh saudara-saudara sekalian, sangat ironis. Bukankah orang seharusnya bersuka cita ketika dengar Injil? Tapi ada orang-orang saudara-saudara sekalian yang takut ketika dengar Injil. Takut kenapa? Dia akan berpikir kalau saya taat kepada firman Tuhan, kalau saya ikut kehendak Tuhan, maka nanti saya kehilangan untung. Kalau saya mau terlalu jujur, nanti saya bisnis tidak bisa punya untung yang besar. Saudara-saudara sekalian, Yesus katakan kepada orang yang kaya, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia, tapi kehilangan nyawamu. Ada orang yang berkata, kalau saya ikut Yesus, saya takut. Takut apa? Takut kehilangan kenikmatanku. Kenikmatan di dalam dosa yang selama ini saya biasanya nikmati. Saya tidak bisa lagi melakukan dosa-dosa yang biasa saya lakukan. Saudara-saudara sekalian, di dalam Kristus ada kenikmatan yang jauh lebih indah. Di dalam Kristus kenikmatan bukan dihancurkan, tapi kenikmatan justru diarahkan kepada hal yang benar. Ada satu lagu yang sangat indah, lagu Marching to Zion, berjalan ke Sion. Tapi di dalam bahasa Indonesia ini tidak diterjemahkan dengan tepat. Di dalam bahasa Inggris dikatakan religion, maksudnya kekristenan pasti. Religion was never made to make our pleasure less. Iman Kristen tidak pernah membuat kesenangan kita berkurang. Justru iman Kristen mengarahkan kita kepada kesenangan yang benar, dan dari situlah kita melimpah sukacitanya. Maka jangan takut ikut Yesus kalau engkau takut kehilangan kenikmatan dosa. Justru Tuhan sediakan kenikmatan yang jauh lebih enak, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada engkau menikmati dosa. Ada orang-orang yang takut untuk taat kepada Yesus karena mungkin dia berpikir kalau saya ikut Yesus, Yesus bilang serahkan seluruh hidupmu. Kalau saya ikut Yesus, maka Yesus katakan hidupmu harus dipersembahkan bagiku, serahkan segala-galanya. Wah, nggak bisa kalau seperti itu. Saya tidak berani, saya takut. Saudara-saudara sekalian, bukankah hidupmu adalah milik Kristus? Bukankah darah Kristus sudah tercurah untuk menebus hidupmu? Maka hidupmu bukan milikmu sendiri, hidupmu milik Kristus. Maka jangan lagi hidup untuk diri sendiri. Saudara-saudara sekalian, kembali lagi. Herodes ini ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan kalau dia hilang kuasa. Ketakutan yang tidak kudus. Dan ketakutan itulah yang membuat hidupnya bergejolak. Ini gejolak yang salah. Ini goncangan yang salah. Ada orang yang hidupnya penuh goncangan, tapi goncangan karena ketakutan. Apalagi goncangan karena dosa. Itu jauh lebih salah lagi. Maka saudara-saudara sekalian, mari jangan seperti Herodes. Karena gejolak oleh karena ketakutan. Itu bukan gejolak orang Kristen. Itu bukan gejolak orang yang sudah lahir baru. Itu bukan gejolak orang yang merupakan anak-anak Allah.
Kita saudara-saudara sekalian bukan didorong, bukan dikuasai oleh ketakutan, tetapi oleh kasih. Oleh kasih dan kebenaran. Maka yang benar saudara-saudara sekalian, hidup kita bergejolak. Hidup kita harusnya terusik karena kebenaran dan kasih. Saudara, kita bukan orang-orang yang aneh, orang-orang yang mau mencari hidup yang bergoncang. Kita bukan orang-orang aneh yang pokoknya mau hidupnya suffer. Bukan. Tapi kita adalah orang-orang yang mau berjuang bagi kebenaran dan kasih. Dan kalau itu kita usahakan, hidup kita akan bergejolak. Inilah gejolak yang benar saudara-saudara sekalian. Allah beserta kita. Hidup kita akan ditunggang balikan. Pertanyaannya saudara, mari selidiki. Apakah engkau dihina, direndahkan, ditolak, dan dianiaya karena menyatakan kebenaran seperti kata Yesus di dalam sabda bahagia? Apakah engkau rela berkonflik dengan orang lain yang mungkin juga dekat dengan engkau, tapi harus rela berkonflik demi kebenaran? Apakah engkau rela meninggalkan hal-hal yang berharga demi melayani Tuhan? Apakah waktumu yang biasanya engkau pakai untuk kesenangan pribadi harus rela diambil demi pelayanan? Apakah rencanamu yang engkau pikir ini baik bagiku menjadi berantakan semuanya karena harus memprioritaskan pekerjaan Tuhan? Kalau jawabannya iya, maka itu berarti hidupmu bergejolak karena kebenaran dan pekerjaan Tuhan. Kalau jawabanmu adalah tidak, saudara-saudara sekalian, ingat. Siapakah Yesus? Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Dan di mana Allah beserta kita, di situ ada peperangan. Natal, saudara-saudara sekalian, memperingatkan kepada kita bahwa hidup kita akan diguncang ketika Yesus hadir di tengah-tengah kita. Sang Immanuel itu kalau dia beserta dengan kita, maka hidup kita akan ditunggang balikan. Tapi saudara-saudara sekalian, mungkin kita berpikir, bagaimana ini hidup yang bergejolak ini? Di mana kekuatan kita? Di mana pegangan kita? Di mana sukacita kita? Bukankah Natal itu sukacita? Tapi kalau bergejolak, di mana sukacitanya? Saudara-saudara sekalian, justru sukacitanya di dalam gejolak itu. Maksudnya apa? Justru kalau hidupmu bergejolak karena kebenaran dan kasih, disitulah Tuhan paling menyertai engkau. Sekali lagi, justru kalau hidupmu bergejolak karena kebenaran dan kasih, disitulah engkau akan paling merasakan penyertaan Tuhan. Mari kita lihat buktinya di dalam Matius pasal yang kedua ini. Orang Majus, mereka dituntun oleh bintang. Ini penyertaan Tuhan. Tuhan pakai hal yang ada di dalam alam semesta, ciptaannya untuk menuntun mereka. Tapi juga orang Majus dituntun lebih khusus lagi, karena Allah melalui malaikat hadir di dalam mimpi kepada mereka. Sehingga mereka waktu sudah mau balik ke istana Herodes dibilang, jangan, cari jalan yang lain. Supaya Herodes tidak tahu tentang di mana Yesus. Pimpinan khusus dari Tuhan, divine intervention, providensi Allah, intervensi Allah. Dan yang paling jelas kita lihat dalam hidupnya Yusuf. Yusuf tadi saya sudah katakan di bagian awal, dia hampir saja mau menceraikan Maria. Maka lewat mimpi Tuhan berkata, jangan, anak itu lahir dari Roh Kudus. Engkau juga harus namakan dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ada pimpinan Tuhan secara khusus. Ketika Yusuf dan Maria sudah diancam, mau dibunuh, Tuhan lagi berkarya lewat mimpi. Pergi ke Mesir, cari suaka di sana, jadi refugee di sana. Nanti setelah itu akan kupanggil engkau pulang kalau semua sudah mati. Sampai di Bethlehem, sampai daerah tanah Yudea, lagi-lagi Tuhan berkarya lewat mimpi. Yusuf, bawa anak ini kemana? Pergi ke Nazaret, ke Galilea. Karena di sini masih ada anaknya Herodes, masih bahaya. Poinnya apa saudara-saudara sekalian? Poinnya bukan tentang mimpi. Poinnya adalah tentang penyertaan Allah secara khusus.
Siapakah orang yang paling disertai Tuhan secara khusus? Yaitu mereka yang hidupnya bergejolak karena kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Barang siapa yang mau pergi, barang siapa yang mau menjadikan orang lain sebagai murid Yesus, pasti hidupnya penuh dengan goncangan. Tapi Yesus katakan, aku menyertai engkau. Di mana penyertaan secara khusus, saudara-saudara sekalian? Justru di saat hidup kita paling diguncang, karena kita mau berjuang bagi kebenaran dan kasih Allah. Itulah sukacita Natal. Itulah sukacita orang-orang yang sudah dilahirbarukan. Saudara, apa sukacitamu? Tuhan mengatakan hidupmu akan bergejolak, tapi aku akan berikan sukacita. Sukacitanya bagaimana? Aku akan memimpin engkau secara khusus. Pada saat kapan? Justru pada saat engkau rela hidupmu digoncang oleh Tuhan sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita serahkan kembali hidup kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan atur, Tuhan tata, bahkan Tuhan bongkar dan perbaiki kembali. Sehingga hidup kita boleh makin serupa dengan Tuhan. Yang menarik saudara untuk kita bandingkan, di dalam Kisah Matius pasal 2, ada kumpulan orang yang sama sekali tidak tergoncang. Sama sekali tidak bergejolak. Sama sekali hidupnya sangat stabil. Maka orang akan bilang, wah ini damai. Bukan saudara, ini damai yang palsu. Siapa orang yang hidupnya sangat stabil, sangat tidak tergoncang, sangat tidak bergejolak? Para imam kepala dan ahli Taurat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini di ayat yang keempat, mereka memberikan tafsiran. Ya betul, akan ada raja yang lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Tapi sama sekali mereka tidak ambil keputusan, kami juga mau ikut engkau, hai orang Majus. Mari sama-sama, karena ini adalah janji yang kami sudah tunggu-tunggu dari zaman purbakala. Saudara-saudara sekalian, seharusnya orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya paling tergoncang, paling bersukacita. Jadi tergoncang dan bersukacita di saat yang sama. Kenapa? Karena merekalah yang menunggu-nunggu tergenapinya janji Allah kepada Daud. Tuhan kan pernah janji kepada Daud, dari keturunanmu akan lahir seorang anak yang akan jadi raja, dan kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya. Orang Israel terus menanti ini. Maria salah satu orang yang setia menanti janji ini. Maka ketika dia tahu pengumuman dari malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak yang nantinya akan menjadi raja bagi kaum keturunan Yakub, dia mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, karena Tuhan mengingat janjinya. Tapi orang-orang ahli Taurat ini, imam-imam kepala, sama sekali tidak bergeming. Saudara-saudara sekalian, ini ironisnya. Sekali lagi, harusnya mereka yang paling tergoncang, harusnya mereka yang paling bersukacita, tapi sama sekali tidak bergeming. Di dalam kisah kelahiran Yesus sangat banyak ironi, saudara-saudara sekalian. Di dalam diri Yesus pun ada paradoks yang sangat sulit kita lihat, sangat sulit kita pahami maksudnya. Dari Allah yang paling tinggi mau menjadi bayi yang paling rendah, lahir di palungan. What child is this? Herodes yang begitu berani, begitu besar kuasanya, sangat ketakutan kepada seorang bayi. Maria dan Yusuf orang biasa, tapi Tuhan pakai dengan sangat besar. Begitu banyak ironi. Imam kepala, ahli Taurat, harusnya yang paling bersukacita, tapi justru yang sama sekali tidak bergeming. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang Kristen yang seperti ini. Berapa banyak orang yang mengaku Kristen, mereka baca firman seperti para ahli Taurat, bahkan mereka baca dengan benar seperti para ahli Taurat, tafsirkan dengan benar, berarti mereka memiliki doktrin yang benar, tetapi sama sekali tidak berespon kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sudah berapa kali engkau merayakan Natal? Sudah berapa kali engkau datang ke gereja? Sudah berapa kali engkau mendengarkan firman terus-menerus, tetapi jangan sampai sama sekali engkau tidak berespon kepada firman. Tidak ada action,
tidak ada komitmen, tidak ada pengorbanan yang baru. Kapan terakhir berkomitmen? Waktu terima Yesus puluhan tahun yang lalu. Setelah itu pernah ada komitmen lagi? Sudah tidak ada. Setelah itu ada kerinduan untuk lebih lagi hidup bagi Yesus? Sudah tidak ada. Kan saya sudah selamat. Ini bukan orang Kristen yang Tuhan inginkan. Mari kita terus berespon kepada firman. Mari kita terus lembutkan hati kita. Saudara-saudara sekalian, ini adalah ironi yang saya temukan juga. Mari coba kita bandingkan saudara-saudara sekalian. Orang Majus, mereka cuma lihat bintang. Bintang itu wahyu umum atau wahyu khusus? Wahyu umum ya. Cuman lihat bintang. Tapi langsung berespon, langsung bergegas. Mari, ayo kita pergi. Jauh loh, 1000-an kilo. Tidak apa-apa, berbulan-bulan loh. Tidak apa-apa, mari kita pergi. Sangat beresiko loh. Tidak masalah, mari kita pergi bersama-sama supaya aman. Tidak tunggu, oh tunggu sajalah, itu kan rajanya pasti nanti jadi besar. Nanti kalau sudah besar baru kita kunjungilah. Sekarang masih kecil, untuk apa kita kunjungi? Kita ini orang hebat, untuk apa datang ketemu bayi? Apalagi nanti ternyata taunya dia di Bethlehem. Wah, ini kota yang kecil, ini kota yang tidak penting, ini bukan di Yerusalem. Maka saudara-saudara sekalian, orang Majus meskipun cuma lihat tanda wahyu umum yaitu bintang, langsung dia berespon. Tapi ahli Taurat saudara-saudara sekalian, mereka punya firman, wahyu umum atau wahyu khusus? Wahyu khusus, tapi tidak berespon sama sekali. Saudara-saudara sekalian, saya membayangkan, jangan heran kalau seandainya lebih banyak mungkin orang-orang yang Tuhan pakai di bangsa ini bukan dari gereja Reform. Jangan heran. Mereka yang dipakai itu mungkin berasal dari gereja-gereja yang kita mungkin katakan, oh sangat minim pengajarannya, sangat dangkal khotbahnya. Tapi mereka di sana begitu cepat berespon kepada Kristus, saudara-saudara sekalian. Sedangkan kita, jemaat-jemaat di GRI, terlalu lamban, bahkan tidak berespon sama sekali seperti ahli-ahli Taurat kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan ini bukan karena sinis, bukan karena hati yang tidak benar, tapi sebagai desakan, sebagai dorongan. Kalau kita punya firman, kalau kita punya tradisi kebenaran yang sudah begitu lama, kalau kita melihat ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan setia sampai saat ini, berjuang memberitakan firman Tuhan, mari bangkit. Mari berespon kepada firman. Yang kita butuhkan bukan kita kekurangan pengajaran, tetapi kurangnya orang yang berespon kepada firman Tuhan. Kurang orang yang berespon kepada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kenapa ahli-ahli Taurat itu tidak mau berespon sih? Kenapa? Saya kira jawabannya yang paling utama adalah karena kenyamanan. Karena kenyamanan. Mereka tidak mau kenyamanan mereka dengan Herodes diganggu. Maksudnya begini saudara-saudara sekalian. Orang Yahudi khususnya para pemimpin ini, mereka sudah punya hubungan yang dekat. Saling menguntungkan dengan Romawi yang diwakili oleh Herodes. Maka kalau sampai seandainya berubah pemerintahan, sampai tergoncang kerajaan ini, maka mereka pun akan mendapatkan efeknya. Maka jangan sampai digoncanglah. Ada raja yang baru, sudahlah Herodes cukup. Kan Herodes sudah mau mati, sudahlah anaknya nanti. Tetapi jangan ada orang di luar dari klannya Herodes. Kita sendiri jadi kacau. Kita juga jadi sulit. Oh saudara-saudara sekalian, ada orang-orang Kristen yang sangat nyaman dengan dunia, tetapi tidak nyaman dengan Allah. Mereka tidak peduli dengan janji Tuhan. Yang penting pragmatis saja, hidup aman, hidup tenang. Itu adalah kedamaian yang palsu. Kedamaian yang palsu sekali lagi. Kedamaian yang sejati itu seperti apa dong seharusnya? Bukankah Natal itu berarti memberikan kedamaian? Bukankah Natal itu berarti dikatakan oleh malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Dari mana damainya? Apa bentuk damainya kalau begitu? Hidup bergejolak, mana damainya? Oh saudara-saudara sekalian, damai di dunia itu beda dengan damai yang dari Allah.
Memang betul dikatakan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Tetapi setelah Yesus datang, setelah Yesus mulai melayani, keluar satu kalimat dari Yesus. Aku datang bukan untuk membawa damai. Loh, ini siapa yang benar? Malaikat atau Tuhan Yesus? Oh, kita pakai saja prinsip yang terakhir berarti yang paling benar. Lagi pula ini Yesus. Berarti Yesus yang paling benar. Kalau begitu berarti malaikat salah. Loh, tapi malaikat diutus oleh Tuhan. Kalau begitu bagaimana? Dua-duanya benar. Tapi disinilah kita mesti memahami. Damai yang ada dalam Alkitab bukan damai yang stabil. Bukan damai yang tidak ada goncangan. Bukan damai yang sama sekali semua pokoknya toleran saja. Tidak ada konflik sama sekali. Damai di dalam Alkitab. Damai yang justru melalui konflik. Saudara lihat prinsip ini di dalam salib Kristus. Lewat salib kita didamaikan dengan Bapa di sorga, bukan? Tetapi harus ada salib, harus ada konflik, harus ada yang berkorban, harus ada yang mati. Jadi damai lewat konflik. Damai lewat pengorbanan. Ini damai, saudara. Maka damai di Alkitab tidak pernah tanpa konflik. Tapi justru lewat konflik itu damai diwujudkan. Tapi konflik bukan karena kita mau sengaja cari konflik, tentu saja. Bukan sengaja kita mau cari perkara. Konflik karena ada peperangan rohani. Ingat Immanuel, Allah beserta kita. Konteksnya apa? Perang. Berarti di mana Allah beserta kita, di situ berarti ada peperangan rohani. Jika Allah beserta dengan engkau, konflik tidak bisa terelakkan. Paulus mengatakan, Injil itu bagi orang yang diselamatkan bau kehidupan. Tetapi bagi orang yang akan binasa, Injil adalah bau kematian. Ini konflik, saudara-saudara sekalian. Ini gejolak. Ini akan membuat hidup kita itu ditunggang balikan. Karena ada orang yang tidak akan suka. Tapi juga ada orang yang terus mendukung karena tahu kebenaran. Simeon berkata kepada Maria, waktu Maria membawa bayi Yesus, setelah 40 hari, karena dikatakan di perjanjian lama, kalau anak pria 40 hari, ibu bisa dikatakan tahir. Kalau anak wanita 60 hari. Maka setelah 40 hari, dibawalah ke bait Allah. Maria bawa kepada Simeon. Terus Simeon kasih satu kalimat. Saudara, kalau kita jadi Maria, mungkin kita langsung cepat pulang dari bait Allah. Karena Simeon mengatakan, anak yang kamu bawa ini, dia akan menjadi perbantahan. Maksudnya menghasilkan konflik. Dan tambah lagi, akan ada pedang yang menembus jiwamu. Wah, ini sangat menyakitkan. Pedang yang akan menembus jiwamu. Kenapa? Karena ada anak ini. Oh, Maria tanggung kesulitan. Maria tanggung betapa banyak penderitaan. Maria tanggung melihat anaknya di atas kayu salib. Itu konflik, itu gejolak. Karena apa, saudara? Karena mau dipakai Tuhan. Karena kata Maria, aku hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saudara. Konflik tidak terelakkan. Saudara, kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan melawan ketidakbenaran, engkau berani mengatakan apa yang benar, siap-siap dikucilkan. Kalau engkau mau setia kepada Kristus, mungkin siap-siap tidak akan mendapatkan posisi yang tinggi, atau jangan-jangan kehilangan pekerjaan. Siap-siap mungkin juga untungmu tidak akan banyak. Kalau engkau mau ikut apa yang menjadi perintah Kristus, siap-siap mungkin dihina orang. Siap-siap dianggap tidak penting dan remeh. Itulah mengikuti Kristus. Intinya apa, saudara? Ada yang harus dikorbankan. Hidup ditunggang balikan, hidup digoncangkan. Tapi ingat, Kristus sudah terlebih dahulu berkorban bagi saudara dan saya. Terakhir, saudara-saudara sekalian, kita akan lihat kisah para Majus dan Yusuf. Tadi saya katakan hidup yang digoncangkan berarti siap untuk berkorban. Maka bagaimana berkorban? Apa yang harus dikorbankan? Mari kita lihat kisah Yusuf dan orang Majus. Saudara-saudara sekalian, Yusuf berkorban karena kebenaran dan kasih.
Malaikat mengatakan anak yang engkau akan kandung dari Roh Kudus. Dan engkau sebagai ayah, ini tugasmu, harus menamakan dia Yesus. Karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kenapa Yusuf berkorban? Karena visi kerajaan Allah. Kenapa Yusuf berkorban? Karena visi untuk keselamatan umat Allah. Yusuf harus rela berkorban. Saudara, Yusuf rela untuk menikahi Maria. Padahal orang akan tahu kalau mereka cermat. Dan pasti banyak orang yang sangat cermat tentang hal ini. Yaitu apa? Ini Yusuf dan Maria punya bayi. Tetapi sebenarnya usia pernikahan mereka bukan tepat seperti usia bayi yang harusnya keluar. Jadi kalau begitu ada dua kemungkinan. Hamil di luar nikah atau ada orang lain yang memberikan anak ini kepada Maria. Yusuf dan Maria harus siap terima cercaan, siap terima hinaan, siap terima disalah mengerti. Kenapa? Karena visi kerajaan Allah. Karena visi untuk keselamatan bagi umat Allah. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita hidup bagi visi kerajaan Allah. Konteks yang paling dekat saudara-saudara sekalian, 2 hari lagi ini KKR. Mari kita berjuang untuk cari jiwa. Mari kita berkorban. Mari kita ajak orang demi ikut KKR ini. Kalau kita sungguh-sungguh punya visi bagi kerajaan Allah. Itu konteks yang paling dekat. Konteks yang lebih jauh lagi, sebentar lagi tahun baru saudara-saudara sekalian. Mari di tahun yang baru ini kita punya komitmen. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Aku mau rela serahkan hidupku meskipun diguncang. Tapi sambil diguncang, sambil dipelihara, sambil diguncang, sambil dipimpin oleh providensi Allah. Aku mau Tuhan mengalami sukacita yang seperti demikian. Kiranya itu menjadi komitmenmu. Kiranya itu menjadi komitmen kita. Karena kita punya visi kerajaan Allah. Visi keselamatan bagi umat Allah. Itu Yusuf. Para Majus, saudara-saudara sekalian. Mereka berkorban, berjalan dari timur jauh menuju Yerusalem. Tadi saya katakan mungkin 1000 sampai 1500-an kilo. Tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan demi melihat bayi yang lahir ini. Raja orang Yahudi. Oh saudara-saudara sekalian, mereka berkorban. Jalan melewati bahaya. Jalan melewati keadaan yang beresiko. Demi supaya bisa menyembah sang raja orang Yahudi. Kenapa mereka lakukan ini saudara-saudara sekalian? Karena kebenaran dan kasih. Oh saudara-saudara sekalian, ini ironi yang terakhir. Orang yang sangat jauh jadi sangat dekat dengan Kristus. Sedangkan orang yang sudah sangat dekat, para ahli Taurat, mereka justru yang jadi paling jauh dari Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita merindukan supaya nanti di KKR ada orang-orang yang jauh, bukan jauh karena geografis yang utama, tapi jauh di dalam hati mereka. Mungkin orang-orang yang kita pikir mereka sudah tidak mungkin lagi diselamatkan. Mereka terlalu jauh hidupnya dari Tuhan, terlalu kotor, terlalu gelap. Tapi bisa pulang oleh karena kasih Tuhan. Bisa terima Kristus, bisa berubah hidupnya, bisa menjadi pelayan Tuhan. Oh kiranya ini menjadi imajinasi saudara dan saya. Setiap kali Natal, setiap kali Paskah, banyak orang yang dari jauh, sekali lagi bukan jauh geografis, tapi jauh hatinya, kembali kepada Kristus. Di sisi yang lain, kita yang dekat saudara-saudara sekalian, mari jangan jadi jauh. Biarlah kita yang dekat, benar-benar dekat dengan Tuhan, dekat dengan Kristus. Jangan jadi seperti ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Mari yang dekat bukan cuma dekat karena geografis. Mari yang dekat bukan cuma dekat karena punya relasi. Tapi dekat karena kita sungguh-sungguh mau cari Kristus, mau melihat Dia, dan akhirnya menyembah Dia. Orang Majus, mereka menyembah Kristus. Maka dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-11, lalu sujud menyembahlah mereka di hadapan Dia. Saudara-saudara sekalian, orang Majus sujud menyembah. Berarti orang Majus beribadah. Ibadah berarti sujud menyembah.
tapi ibadah bukan tanpa persembahan. Lihat, mereka sujud menyembah Dia, lalu dilanjutkan. Mereka pun membuka harta bendanya, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Emas, tanda kemuliaan yang paling tinggi, tanda nilai yang paling berharga. Kemenyan, mur, rempah-rempah yang begitu mahal harganya. Hanya untuk acara-acara yang khusus, hanya untuk acara-acara yang terhormat, tapi diberikan bagi Kristus. Maka apa itu prinsip ibadah, saudara-saudara sekalian? Ibadah berarti mendedikasikan hal yang paling berharga dalam hidup kita bagi Kristus. Apa hal yang paling berharga bagi orang Majus? Emas, kemenyan, mur. Persembahkan bagi Kristus. Saudara, bagi setiap kita hal yang paling berharga bisa berbeda-beda. Tetapi apapun itu, yang penting itu hal yang paling berharga. Mari persembahkan bagi Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu persembahkan hal yang paling berharga, yaitu tubuhnya sendiri bagi saudara dan saya. Maka mari serahkan kepada Yesus tubuhmu. Persembahkan tubuhmu. Kalau engkau rasa itu yang paling berharga, persembahkan tenagamu, pikiranmu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau merasa anakmu itu paling berharga, persembahkan kepada Kristus. Kalau engkau merasa pasanganmu paling berharga, berikan dia waktu untuk melayani Tuhan. Kalau engkau rasa harta ini yang paling berharga, persembahkan harta bagi Tuhan. Kalau engkau pikir waktuku paling berharga, waktuku ini quality time, justru karena itu quality time, persembahkan itu bagi Kristus. Mari saudara-saudara sekalian, persembahkanlah yang paling berharga bagi Kristus. Natal bukan cuma sejarah. Natal hal yang eksperiensial. Mengalami Kristus hidup dalam hidupmu, dan akibat dari Kristus hidup di dalam hidupmu, engkau rela persembahkan hal yang paling berharga kepada Dia. Kenapa? Karena Dia adalah Raja atas sorga dan bumi. Di perjanjian lama, Queen of Sheba, Ratu Sheba datang kepada Salomo. Dia lihat Salomo begitu megah. Dia lihat Salomo bait suci yang dia bangun begitu mulia. Maka dia datang persembahkan kepada Salomo seluruh hal-hal yang berharga. Tapi Yesus lebih besar dari Salomo. Adakah bait yang besar di sana? Adakah bait yang mulia di sana? Tidak. Cuman ada bayi mungil. Tetapi orang Majus persembahkan hal yang paling berharga. Yang ada di depan engkau, kata Yesus, lebih besar dari Salomo. Karena dia Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan penasehat ajaib. Mari persembahkan hal yang engkau rasa paling berharga bagi Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Tuhan beranugerah bagi kami. Kiranya Tuhan menggerakkan kami dengan cinta kasih-Mu. Kiranya Tuhan melelehkan hati kami dengan api dari sorga. Sehingga kami ya Tuhan persembahkan kembali hidup kami kepadamu. Jangan biarkan Natal tahun ini lewat begitu saja ya Tuhan. Jangan biarkan kami di Natal tahun ini tanpa mengambil komitmen apapun untuk kembali lagi menyerahkan hidup kami bagi Kristus. Oh Tuhan, tolong kami, jadikan kami seperti orang Majus. Orang Majus cuma lihat bintang, sudah bawa emas, kemenyan, dan mur. Kami lihat Kristus, sang terang yang sejati. Kami lihat firman-Mu. Jangan biarkan kami ya Tuhan menjadi orang yang tidak mempersembahkan diri kami bagi-Mu. Ampunilah kami kalau terlalu kami lamban, terlalu kami hatinya sempit. Ampuni kami. Kiranya kami mau persembahkan yang terbaik bagi Kristus. Tolong kami, pelihara kami, intervensilah hidup kami dengan pimpinan-Mu dan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.